Karena waktu itu saya merasa bahwa Tuhan lagi bicara sama saya lewat perkataan suami saya. Apakah kamu marah padaku? Karena saya tahu bahwa bukan perkataan suami, bukan suami sendiri yang bertanya pada saya, tapi Tuhan yang bertanya. Kalau ini harus kamu lewati, kamu marahkah padaku? Pada saat itu aku benar-benar menangis ya. Sahabat Crosstalk, bersama saya Grace Kusno dalam bincang-bincang Crosstalk mengenai kehidupan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan namun menghadapi banyak tantangan dalam kehidupannya. Saat ini saya sendiri akan menyampaikan kesaksian bagaimana saya menghadapi pergumulan kehidupan saya secara pribadi dalam bincang-bincang Crosstalk. Sahabat Crosstalk, kali ini saya akan memberikan kesaksian yang tersimpan mungkin selama 23 tahun sejak saya mengalami sebuah sakit penyakit yang kita tahu bahwa tidak mudah bagi setiap orang untuk menghadapinya. Pada 23 tahun yang lalu, saya terdeteksi memiliki benjolan di payudara sebelah kiri. Jadi saya menemukannya saat mandi, saat saya sedang menyabun, sedang mandi dan merabah bagian payudara saya, terasa ada benjolan yang kecil sekali, tapi keras. Padahal selama ini saya tidak merasakan apa-apa. Karena itu saya memeriksakan diri, diantar suami saya untuk memeriksakan diri ke dokter. Pada waktu itu dilakukan USG dan mamografi di payudara tersebut sebelah kiri, dan dokternya mengambil kesimpulan bahwa harus dioperasi karena kami melakukan kunjungan ke dokter lain untuk mendapatkan second opinion. Kami pergi ke rumah sakit kanker Darmais pada waktu itu dan bertemu dengan seorang dokter kepala bedah kanker di sana, dan beliau juga memberikan masukan bahwa yang terbaik adalah melakukan operasi. Nah, karena mendapatkan dua pandangan dokter di Indonesia seperti itu, akhirnya suami saya mengatakan, sudahlah kita coba untuk mengambil third opinion di Singapura. Singkat kata kami diperkenalkan dengan satu dokter bedah head and neck di rumah sakit yang besar di sana, dan satu lagi dokter onkologi yang juga spesialisnya banyak sekali menangani untuk kanker payudara. Kedua dokter yang sangat-sangat bagus ini telah menolong saya melewati setiap proses selama 8 bulan akhirnya yang harus saya jalani setelah kejadian ini. Pada waktu itu, sebetulnya menjelang daripada saya berangkat dengan pertama kali terdeteksi kemungkinan adanya kelenjar yang berbahaya, itu memakan waktu beberapa bulan. Dan di situ saya dengan suami, kami berdoa terus supaya kelenjar tersebut bukanlah kanker, bukanlah tumor ganas, hanya merupakan jaringan biasa saja atau tumor jinak saja begitu. Dan kami berdoa sampai kami ikut KKR, pada waktu itu ada KKR yang diadakan, KKR kesembuhan. Lalu kami minta pada Tuhan supaya itu boleh diangkat secara mujizat yang instan. Sampai dengan saat selesainya KKR, makan waktu beberapa lama kemudian, bukan menjadi semakin mengecil, tapi sejak dari pertama deteksi bulan Mei itu terus berkembang, agak cukup besar. Dan yang mengagetkan adalah pada waktu di Singapura, dokternya melakukan sekali lagi untuk mamografi dan USG. Ukuran daripada jaringan tersebut yang tadinya hanya diperkirakan sebesar 1 cm telah berubah menjadi 3,2 kali 2,8. Dan di ketiak di mana pada waktu itu tidak ada kelenjar ataupun tidak ada tumor, sekarang pada saat mamografi yang kedua ini di Singapura,
telah ada kelenjar tumor atau kelenjar sebesar 1 cm. Dan pada waktu di Singapura, dokternya langsung mengadakan biopsi, needle biopsi namanya, dan langsung dilakukan pemeriksaan dan terkonfirm bahwa kelenjar yang ada di payudara saya, tumor yang ada di payudara saya itu adalah tumor ganas, yaitu kanker payudara stadium 2B. Nah, sahabat Crosstalk, itu adalah sebuah berita yang sangat mengagetkan bagi kami. Kami adalah sepasang suami istri yang sejak muda kami melayani Tuhan. Dan kami terpanggil di bidang pujian, nyanyian, paduan suara, kemudian di bidang seni. Dan kami bertanya pada Tuhan, walaupun jujur kami sama sekali tidak berani menyalahkan Tuhan. Hanya kami memang sempat terlintas dalam pikiran kami, atau saya secara pribadi. Ada apa sehingga Tuhan mengizinkan saya mengalami tantangan yang berat ini? Kenapa saya katakan berat? Pada waktu itu saya takut sekali. Rasanya pada zaman dahulu yang namanya penyakit kanker adalah seperti sebuah death penalty, seperti sebuah keputusan judge bahwa umur kita nggak akan panjang lagi, seperti itu. Lalu saya beberapa kali melakukan pelayanan kunjungan ke rumah sakit di mana terdapat pasien-pasien yang mengalami kanker, dan saya melihat bagaimana susahnya hidup mereka, bagaimana kepala mereka menjadi botak, bagaimana ekspresi wajah mereka yang seperti sudah tidak ada cahayanya sama sekali, dengan mukanya yang surem, yang betul-betul tidak ada wajah-wajah yang radiant lagi, dan dengan kesakitan dan tubuh yang kurus kering. Jadi saya sesungguhnya sangat takut pada waktu itu kalau saya harus mengalami hal seperti itu. Itu sebabnya pada waktu mendengar hal tersebut, kami menghubungi semua teman-teman sepelayanan kami di Jakarta, mohon dukungan doa. Pada waktu itu sudah direncanakan akan dilakukan operasi, tapi dokternya kena sakit mata. Ada sekitar penundaan beberapa hari karena di sana sangat hati-hati penanganannya. Dan pada waktu itu diundurkan operasinya, dan teman-teman di Jakarta ikut banyak yang doa puasa agar kiranya Tuhan berubah status tumornya itu menjadi tumor jinak, sehingga tidak harus mengalami dioperasi, ataupun kalau dioperasi tidak harus melakukan kemoterapi dan radiasi. Mereka melakukan semua, banyak sekali teman-teman yang betul-betul mendoakan, bersungguh-sungguh mendoakannya. Sampai akhirnya saya bertemu dengan dokter untuk persiapan operasi. Nah, pada kenyataannya dokter mengatakan tidak bisa. Memang hasilnya sudah dari biopsi sudah jelas bahwa itu adalah kanker, kamu tetap harus dioperasi. Setelah selesai, dokter mengatakan demikian, dia mempertemukan saya juga dengan dokter untuk rekonstruksi payudara karena usia saya yang relatif muda, maka dokternya menganjurkan untuk setelah diangkat langsung direkonstruksi. Karena pada zaman itu di Singapura sudah mulai dilaksanakan praktek seperti itu. Dan sepulangnya kami dari dokter di apartemen, kami bersama-sama berdoa, dan kami merasakan sesuatu yang tidak berdaya, tapi kami juga percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Dan Tuhan bukanlah Tuhan yang suka menghukum anak-anaknya. Sahabat Crosstalk, pertama kami mendengar kabar ini, jujur setelah biopsi pertama, apa yang kami lakukan? Kami berdua melakukan introspeksi diri kami. Tuhan, apakah ada yang salah dalam diri kami? Semua yang kami pikir mungkin Tuhan tidak berkenan. Hal-hal yang mungkin sebetulnya manusia pikir biasa aja. Kami juga pikir biasa aja. Tapi kami
Karena kami ada rasa takut bahwa mungkin kami telah melakukan sesuatu, kealpaan atau kehilafan atau kekurang baikan kepada orang lain atau hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam hidup kami. Kami akui satu persatu. Dan saya pikir kalau kita memang menghadapi tantangan, hal yang terbaik adalah bukan judgement dari luar yang mengatakan mungkin kamu dosa ini, mungkin kamu dosa itu yang harus kita perhatikan. Tapi kita sendiri yang harus menarik diri kita dan introspeksi diri kita sendiri. Karena kadang-kadang kita itu benar menurut pandangan kita sendiri, tapi belum tentu menurut pandangan Tuhan. Karena itu mari kita rendahkan diri. Pelajaran pertama yang saya dapatkan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengintrospeksi apakah ada sesuatu yang salah, dan kita mohon ampun. Satu persatu kita mohon ampun pada Tuhan. Sekalipun kita pikir ini harusnya nggak minta ampun, tapi kita minta ampun pada Tuhan. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan selesai, kita sudah bereskan dengan Tuhan, dan sekarang adalah step selanjutnya. Pada waktu vonis itu dikatakan bahwa tetap harus dioperasi, tetap harus diangkat, kami sampai di apartemen, kami berdoa, dan saya meneteskan air mata. Lalu suami saya bilang pada saya, kamu marah sama Tuhan? Itu saya masih ingat sampai saat ini. Saya masih ingat sampai detik hari ini, karena buat saya hari itu bukan suami saya sendiri yang bicara. Karena waktu itu saya merasa bahwa Tuhan lagi bicara sama saya lewat perkataan suami saya. Apakah kamu marah padaku? Karena saya tahu bahwa bukan perkataan suami, bukan suami sendiri yang bertanya pada saya, tapi Tuhan yang bertanya. Kalau ini harus kamu lewati, kamu marahkah padaku? Pada saat itu aku benar-benar menangis ya. Aku bilang, aku gak marah sama Tuhan. Aku tahu Tuhan itu baik. Aku mengatakan kata-kata itu dengan lebih keras. Aku tahu Tuhan itu baik dan gak pernah salah. Tapi aku bilang sama Tuhan, cuma Tuhan, aku mau Tuhan gak pernah ninggalin aku. Karena kalau Tuhan ninggalin aku pasti gak kuat. Karena pengalaman aku melihat orang-orang yang kena penyakit kanker terlalu berat. Itu yang aku katakan pada Tuhan. Aku tidak marah Tuhan. Tapi jangan pernah Tuhan meninggalkan aku melewati proses ini. Karena aku pasti tidak akan kuat melewatinya. Dan aku bersyukur saat itu bahwa aku percaya 8 bulan aku melewati semua proses-proses yang ada. Tuhan sekalipun tidak pernah meninggalkan aku. Terlalu banyak mujizatnya yang Dia nyatakan. Sampai aku harus berkata bahwa bukan karena kemampuanku, tapi karena Tuhan yang memampukan aku. Aku tidak punya kemampuan, aku tidak punya kekuatan. Tapi Tuhanlah sumber kekuatanku. Bagi kita, teman-teman yang menghadapi penyakit kanker atau penyakit-penyakit berat lainnya, ada banyak sharing yang akan saya sampaikan yang mungkin akan menguatkan dan membuat kita berani untuk menghadapi segalanya, asalkan kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Rambut itu bisa jatuh. Kalau saya pegang begini bisa satu kelompok yang lepas. Dan kalau saya bangun tidur, di atas bantal kepala saya itu akan ada rambut-rambut yang lepas. Saya tidak berani untuk berpikir sedikit pun nanti saya kalau habis kemo rasanya kayak apa ya, nanti saya muntah, nanti saya apa. Saya nggak berani karena saya cuma bilang sama Tuhan, saya mau berjalan setiap hari sama Tuhan. Sebelumnya kami mencari Tuhan, kami bangun hubungan dengan Tuhan, kami belajar firman Tuhan, kami ikut persekutuan. Tapi saat menghadapi tantangan seperti ini, kami mencari Dia lebih lagi. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat memberkati lebih banyak orang, yuk like and share video ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan
Subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.